bahwa sosok-sosok politikus seperti ini jika menjadi pemimpin bangsa Indonesia sangat berpotensi mengakibatkan perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia, dan ini tidak boleh terjadi. Cukuplah negara-negara lain, bangsa-bangsa lain yang pecah, itu jangan terjadi di bangsa kita. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saat ini lagi viral di Twitter tagar Bapak Politik Identitas. Saya yakin saudara-saudara bisa menebak dengan tepat bahwa yang dimaksud dengan Bapak Politik Identitas adalah Pak Anies Baswedan. Kenapa Pak Anies Baswedan didaulat sebagai Bapak Politik Identitas? Tentunya masih segar di ingatan kita situasi politik pada Pilgub DKI Jakarta 2017 silam, di mana pada waktu itu begitu marak dan masifnya permainan isu SARA demi menjegal Ahok. Bahkan sampai ada Tamasya Al-Maidah, ya. Misi daripada Tamasya Al-Maidah adalah untuk menegaskan kepada penduduk DKI Jakarta bahwa tidak apa-apa tidak memilih Pak Anies Baswedan asalkan tidak memilih Ahok. Ada juga demo berjilid-jilid menuntut, mendesak pemerintah untuk menangkap dan memenjarakan Ahok. Yang mana kita semua mengerti bahwa tujuan dari semua itu adalah bagaimana agar Pak Ahok ini tidak menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi saya kira suatu isu yang sangat wajar ketika Pak Anies Baswedan ini didaulat sebagai Bapak Politik Identitas, ya kan? Dan orang-orang seperti ini, ya, sosok-sosok politisi, politikus seperti ini, jangankan menjadi pemimpin bangsa, menjadi gubernur atau bupati saja menurut saya tidak pantas di negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika ini. Ya, di negara lain mungkin, tapi di negara kesatuan Republik Indonesia tidak layak sosok-sosok politikus yang dalam berpolitiknya memainkan isu suku, ras, agama. Jangankan menjadi presiden, jadi gubernur atau bupati juga enggak layak. Karena jelas akan menciderai makna Bhinneka Tunggal Ika. Jelas akan menimbulkan perpecahan moral. Yang lucunya ada yang coba menyanggah isu Bapak Politik Identitas ini dengan gambar, ya, sebuah gambar. Ini dia gambarnya, ya. Ada yang coba menyanggah isu Bapak Politik Identitas dengan gambar ini. Gambar yang menunjukkan Pak Anies Baswedan mengunjungi rumah-rumah ibadah agama lain, rumah-rumah ibadah non-muslim. Ada bukan hanya gereja, ya, ada juga kelenteng pernah dikunjungi oleh Pak Anies Baswedan. Dengan membuat caption bahwa gambar itu adalah bukti yang mematahkan isu Bapak Politik Identitas. Jadi saya justru melihat hal yang berbeda pada gambar tersebut. Ya, gambar tersebut menurut saya justru memberikan gambaran yang semakin jelas bahwa Pak Anies Baswedan adalah Bapak Politik Identitas. Dan kalau saya tambahkan dua kata, maka Pak Anies Baswedan adalah Bapak Politik Identitas yang munafik. Sangat-sangat munafik. Kenapa? Ketika ada ustadz atau tokoh publik yang masuk
ke dalam rumah ibadah agama lain, maka itu akan digiring dan digoreng sedemikian rupa. Tetapi kalau Pak Anies Baswedan yang masuk ke dalam rumah ibadah agama lain, itu akan didiamkan. Dan saya sudah mengerti dari jauh-jauh hari bahwa memang sengaja apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ini demi kepentingan kampanye Pilpres 2024. Jadi ketika Pak Anies Baswedan mengunjungi rumah ibadah agama lain, itu didiamkan, hanya didokumentasikan, kemudian disimpan. Nanti mendekati masa kampanye Pilpres 2024, baru dikeluarkan seolah-olah itu bukti bahwa Pak Anies Baswedan itu sosok politikus yang sangat nasionalis gitu, yang merangkul semua kaum beragama gitu ya. Padahal itu adalah gambaran kemunafikan. Kenapa saya katakan itu gambaran kemunafikan? Karena dengan menjadi gubernur DKI Jakarta saja adalah hasil daripada permainan politik identitas. Iya kan? Jadi gambar tersebut bukan membuktikan bahwa Pak Anies Baswedan itu sosok politikus yang nasionalis. Enggak begitu. Justru gambar tersebut semakin memperjelas gambaran citra diri seorang Pak Anies Baswedan. Bahwa dirinya benar-benar adalah sosok bapak politik identitas yang munafik. Dan saya tegaskan bahwa sosok-sosok politikus seperti ini tidak boleh menjadi pemimpin bangsa. Jangankan pemimpin bangsa, menjadi gubernur atau bupati saja juga menurut saya enggak layak. Kalau di daerah, di negara lain ya silakan saja. Tetapi di daerah yang masih dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu nggak boleh. Nggak layak. Kenapa? Karena menciderai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kita Indonesia, kita NKRI, kita Pancasila, kita Bhinneka Tunggal Ika. Dasar-dasar negara ini harus kita rawat, kita pelihara, harus kita pertahankan. Jangan ada seorang tokoh politik yang gemar memainkan isu sara dalam berpolitik. Itu dibiarkan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa Pak Anies Baswedan tidak layak menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Bahwa sosok-sosok politikus seperti ini, jika menjadi pemimpin bangsa Indonesia, sangat berpotensi mengakibatkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini tidak boleh terjadi. Cukuplah negara-negara lain, bangsa-bangsa lain yang pecah, itu jangan terjadi di bangsa kita. Saya kira hanya itu. Saya Kristianto Yen Oni, sekali NKRI, tetap NKRI. Salam NKRI.